Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iran Swendra. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahman Agung, Dery, Suci, dan Tira. Perkenalkan, nama saya Tira Jahra Dewi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmis dari pengirim ke penerima. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Jenis komunikasi data. Yang pertama ada telegraf. Telegraf adalah sistem komunikasi yang menggunakan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Dan yang kedua ada faksma. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin tertuju. Dan yang ketiga ada pagar. Sebenarnya hanya untuk memanggil atau memberikan instruksi satu arah saja, atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator yang diinformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pagar. Dan yang terakhir ada jaringan komputer atau email, website, media sosial dan lain-lain yang menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitriani. Saya yang akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi data. Tujuan yang pertama yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Dan untuk yang terakhir adalah untuk mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Agung dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi suara. Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Terima kasih. Sekian pengertian dari komunikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis komunikasi suara. Yang pertama, komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting adalah informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan untuk menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contohnya adalah seperti radio. Yang kedua ada komunikasi radio amatir. Komunikasi radio amatir adalah informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi dengan jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi, contohnya adalah orari. Oke, yang ketiga ada komunikasi radio dua arah. Komunikasi radio dua arah ini adalah informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi maupun gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contohnya adalah Henry Talkie.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait jenis-jenis komunikasi suara. Kembali lagi dengan saya Nur Suci Fitriani yang akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat dalam komunikasi data. Syarat-syarat dalam komunikasi data yang pertama yaitu pengirim atau translator. Ya, pengirim atau translator yaitu pihak yang mengirim informasi. Tugas-tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya di media transmisi. Yang selanjutnya yaitu media transmigrasi atau media untuk menyalurkan ke tempat tujuan. Dan untuk yang terakhir adalah penerima atau receiver. Penerima atau receiver adalah pihak yang menerima informasi. Tugas-tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait tentang penjelasan teknologi komunikasi data dan suara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.